Kisah Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Agung Mataram. Di sebuah pagi yang lembut di tanah Mataram, ketika embun masih bergantung pada ujung rerumputan dan burung-burung kecil baru belajar menyanyikan dunia, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak namanya bergema dari pesisir utara Jawa hingga ke pedalaman Sunda. Ia diberi nama Raden Mas Jatmika, putra dari Panembahan Hanyakrawati, dan kelak dikenal sebagai Sultan Agung Hanyokrokusumo, penguasa besar Mataram. Masa kecil, anak tanah Jawa yang terpilih. Dari usia dini, bahkan sejak usianya belum mencapai 12-an, Raden Mas Jatmika telah menunjukkan sifat yang berbeda dari anak-anak bangsawan lain. Ia bukan hanya tangkas memainkan tombak, tetapi juga memiliki ketajaman pikiran yang membuat para guru Jawi, guru Kanuragan dan empu ilmu sastra mengangguk-angguk kagum. Ketika anak-anak lain berlomba menunjuk siapa yang paling kuat memanah, Raden Mas Jatmika diam-diam mempelajari angin, arah dan suara tanah. Ketika yang lain sibuk berlari, ia sibuk menatap cakrawala, bertanya pada dirinya sendiri, mengapa manusia diciptakan untuk memerintah dan diperintah? Jiwa seorang pemimpin telah tumbuh dalam dirinya bahkan sebelum ia menyadari takdirnya sendiri. Masa remaja, kecerdasan yang melejit. Menjelang usia remaja, ia semakin disiplin. Setiap sebelum fajar, ia sudah berada di alun-alun latihan, memegang keris yang dingin dan tombak yang berat. Ketika malam datang, ia memimpin diskusi para cantrik dan perwira muda, membicarakan strategi perang yang bahkan para panglima senior Mataram jarang memikirkannya. Di balik kekuatan fisiknya, Raden Mas Jatmika memiliki panggilan batin untuk memahami rakyatnya. Ia menyamar menjadi rakyat jelata, berjalan kaki melewati persawahan, duduk di lesung, makan nasi jagung bersama petani, mendengar keluhan, harapan, dan impian mereka. Dari sinilah tumbuh keyakinannya, seorang raja tidak hanya diberi kekuasaan, tetapi juga beban amanah untuk menyejahterakan bumi dan manusia. Naik tahta, lahirnya Sultan Agung. Setelah Panembahan Hanyakrawati wafat, Raden Mas Jatmika naik tahta dan mendapatkan gelar Sultan Agung Hanyokrokusumo, penguasa ketiga kerajaan Mataram. Usianya masih muda, tetapi ketegasannya membuat para bangsawan tidak berani meremehkannya. Sultan Agung langsung mengubah wajah istana. Ia membenahi administrasi kerajaan, memperketat disiplin prajurit, dan menertibkan para adipati yang gemar berperang, sendiri atau menyimpan dendam di balik senyum mereka. Lalu ia bersumpah pada dirinya sendiri dan kepada leluhur tanah Jawa bahwa Mataram akan menjadi kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Ekspedisi dan ekspansi, Mataram menjadi raksasa Jawa. Di bawah kepemimpinannya, Mataram tumbuh menjadi kerajaan yang kuat. Ia menaklukkan daerah-daerah yang sebelumnya membangkang, dari pesisir utara hingga pedalaman Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nama Sultan Agung menjadi cahaya sekaligus petir. Di setiap daerah yang ditaklukkan, ia membawa hukum, ketertiban, dan tata pemerintahan baru. Sultan Agung tidak hanya ingin memperluas tanah kekuasaan, ia ingin menyatukan seluruh Jawa dalam satu naungan. Sebuah cita-cita yang bahkan para raja sebelum dirinya belum mampu wujudkan. Penyerangan ke Batavia, amarah Jawa pada penjajah asing. Namun ada satu bayang besar yang mengganggu tidurnya, VOC, sebuah kongsi dagang Belanda yang merebut Batavia dan menyebarkan pengaruhnya di pesisir utara. Sultan Agung melihat VOC bukan sekadar pedagang asing, melainkan racun yang perlahan merusak harga diri bangsa-bangsa Nusantara. Ia bertekad menghapus kekuatan asing itu dari tanah Jawa, apapun risikonya. Ia mengirim 2 ekspedisi besar ke Batavia. Meski keduanya belum mencapai kemenangan mutlak, semangat pasukannya mengguncang VOC. Sultan Agung berhasil menampilkan kekuatan Mataram sebagai kekuatan pribumi terbesar di Jawa. Ia tidak gentar meski menghadapi meriam-meriam besar dan benteng 2 lapis VOC dengan strategi gerilya, serangan mendadak, dan kemampuan memobilisasi puluhan ribu prajurit. Ia menunjukkan bahwa bangsa Jawa bukan bangsa yang mudah dijajah. Dalam catatan perjalanan sejarah VOC, nama Sultan Agung disebut dengan penuh ketakutan dan rasa hormat. Pembentukan kalender Jawa baru. Salah satu karya besarnya, di luar peperangan, adalah pembentukan kalender Jawa Sultan Agungan, perpaduan antara kalender Saka dan kalender Hijriah. Ia ingin agar masyarakat Jawa tetap memiliki identitas budaya yang kuat, namun tetap selaras dengan ajaran Islam yang ia anut dengan teguh. Keputusan ini bukan hanya perubahan angka waktu, tetapi sebuah peradaban baru, cara hidup, cara merayakan hari besar, cara menandai musim panen, dan cara memahami hubungan manusia dengan waktu, budaya seni dan pembangunan. Di masa pemerintahannya, seni dan budaya berkembang subur. Ia membangun sistem irigasi dan persawahan baru. Ia memajukan sastra Jawa dan mendukung para pujangga keraton. Ia memperkuat adat Jawa dalam bentuk yang lebih teratur,
Ia membangun kekuatan ekonomi berbasis pertanian dan perdagangan internal. Ia membenahi struktur prajurit, membuat mereka lebih disiplin dan profesional. Mataram bukan hanya kuat di medan perang tetapi juga anggun dalam budaya dan tertata dalam pemerintahan. Senja kehidupan Sultan Agung. Ketika memasuki usia yang lebih matang, Sultan Agung mulai banyak merenungi perjalanan hidupnya. Ia pernah menaklukkan banyak tanah, menghadapi pemberontakan, memerangi Belanda, dan menyatukan sebagian besar Jawa. Tetapi di balik itu semua, ia tahu bahwa dirinya hanyalah manusia yang suatu hari harus kembali kepada Yang Maha Kuasa. Di malam-malam panjang, ia sering duduk di pendapa, memandangi bintang-bintang yang bertebaran di atas Merapi. Ia berbicara pada leluhur, pada tanah yang ia cintai, dan pada masa depan rakyatnya. Sebelum wafat, ia meninggalkan pesan kepada penerusnya. Jagalah tanah Jawa, jangan biarkan asing menginjaknya tanpa kehormatan. Dan jadilah raja bagi rakyatmu, bukan raja bagi dirimu sendiri. Air hidup, raja yang menjadi legenda. Sultan Agung akhirnya wafat dalam usia yang telah matang. Tidak ada angka yang mampu menggambarkan betapa panjang warisannya. Ia dimakamkan di Imogiri, kompleks makam yang ia bangun sendiri untuk para raja Mataram. Namun namanya tidak pernah dikubur waktu. Ia hidup dalam napas jalanan Jawa, dalam musik gamelan, dalam kalender yang masih digunakan hingga hari ini, dan dalam keteguhan hati rakyat yang menolak tunduk pada penjajahan. Ia bukan hanya raja, ia adalah roh besar Jawa, purnama yang bersinar di tengah sejarah Nusantara, dan api yang membakar semangat perlawanan bangsa ini. Dan apa saja yang Sultan Agung lakukan semasa hidupnya? Memperluas wilayah kerajaan Mataram. Sultan Agung berhasil menjadikan Mataram sebagai kekuatan terbesar di Pulau Jawa pada masanya. Ia menaklukkan banyak daerah yang sebelumnya membangkang, memperluas kekuasaan Mataram ke pesisir utara Jawa, menundukkan daerah-daerah strategis seperti Surabaya, Madura, Lasem, Tuban, Pasuruan, dan Blambangan, mengurangi kekuasaan para adipati yang sering bertindak sesuka hati. Ia berhasil menyatukan hampir seluruh Jawa bagian tengah dan timur di bawah Mataram. Menyerang VOC di Batavia. Salah satu tindakan terbesarnya adalah melancarkan 2 ekspedisi besar untuk menyerang Batavia dan mengusir VOC, mengirim puluhan ribu prajurit melawan benteng VOC, menggunakan taktik gerilya pengepungan dan pembakaran ladang di sekitar Batavia, menunjukkan kepada VOC bahwa kerajaan Jawa bukanlah kerajaan kecil yang mudah ditundukkan. Walau Batavia tidak sepenuhnya dikuasai, penyerangan itu menjadikan Sultan Agung musuh paling ditakuti VOC di Jawa. Terlebih, membangun sistem pemerintahan dan administrasi. Sultan Agung sangat tegas dalam mengatur kerajaan. Ia menertibkan struktur pemerintahan dari pusat hingga daerah, membatasi kekuatan adipati agar tidak mudah memberontak, memperketat disiplin prajurit dan menyusun ulang struktur ketentaraan, mengatur ulang pajak, pertanian, dan produksi pangan. Mataram menjadi kerajaan yang teratur, kuat, dan mandiri. Ivy membuat kalender Jawa baru. Tindakan terpentingnya dalam bidang budaya, menggabungkan kalender Saka, Hindu-Buddha, dengan kalender Hijriyah, Islam, menghasilkan kalender Jawa Sultan Agungan yang masih dipakai hingga hari ini. Menetapkan sistem pasaran 5 hari, Pahing, Pon, Wage, Kliwon, Legi, yang digabung dengan 7 hari kalender Islam. Kalender ini memperkuat identitas budaya Jawa dan Islam secara bersamaan. Mengembangkan seni dan budaya. Sultan Agung sangat mendukung perkembangan budaya Jawa. Ia memberi patrones kepada para pujangga dan empu sastra, mendorong berkembangnya seni tari, gamelan, dan sastra keraton, menyempurnakan tradisi upacara Jawa yang menggabungkan unsur keislaman dan kearifan lokal, memperkuat nilai-nilai kejawen di istana. Masa pemerintahannya adalah salah satu masa keemasan seni budaya Jawa. Menguatkan ekonomi kerajaan. Ia membangun ekonomi berbasis rakyat dengan cara membangun dan memperbaiki jaringan irigasi, mengatur pola panen dan distribusi pangan, mempromosikan pertanian dan perdagangan internal di Jawa, menekan dominasi pedagang asing di pesisir. Mataram menjadi negara agraris yang kuat. Liu membangun kompleks makam Imogiri. Untuk memperkuat legitimasi dan warisan kerajaan, ia membangun kompleks pemakaman Raja-Raja Mataram di Imogiri. Merancang arsitektur bergaya Jawa Islam yang megah, menjadikan tempat itu sebagai lambang kebesaran dan kesinambungan kerajaan. Kompleks ini masih berdiri hingga sekarang. Menjaga identitas Islam di Jawa. Sebagai raja yang taat beragama, Sultan Agung memperkuat ajaran Islam dalam kehidupan rakyat, mendukung para ulama dan penyebaran ilmu agama, mengatur syariat tertentu dalam hukum adat Mataram, menyatukan tradisi Islam dengan budaya Jawa sehingga muncul sinkretisme khas Mataram. Ia memosisikan diri sebagai raja yang adil sekaligus pemimpin spiritual rakyatnya. Menumpas pemberontakan-pemberontakan. Untuk menjaga stabilitas kerajaan, ia
menumpas pemberontakan Baurekso di Kendal, menertibkan adipati-adipati pesisir yang bersekutu dengan VOC, menghancurkan kekuatan-kekuatan lokal yang membangkang. Ini membuat Mataram tetap solid dan tidak terpecah. X menjadi simbol perlawanan Jawa. Sultan Agung dikenang sebagai raja terbesar Mataram, simbol penolak penjajahan Barat, tokoh yang membangkitkan keberanian dan harga diri bangsa Jawa. Even jadi legenda lebih besar dari sekadar manusia. Kesimpulan, apa saja yang Sultan Agung lakukan selama hidupnya? Ia menyatukan hampir seluruh Jawa, menyerang VOC di Batavia, membuat kalender Jawa, mengembangkan budaya dan sastra, mengatur pemerintahan yang disiplin dan kuat, memperkuat ekonomi, membangun Imogiri, memperkuat Islam di Jawa, menumpas pemberontakan, menjadi simbol kebesaran dan perlawanan rakyat Jawa.